Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Jumono dari Perkumpulan Wali Murid Koloni 8113 DKI Jakarta. Kami akan bicara kembali mengenai proses PPDB atau penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025 di DKI Jakarta yang pelaksanaannya akan dimulai nanti di bulan Mei sampai bulan Juni tahun 2024. Pertanyaannya adalah apakah Dinas Pemprov DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan masih akan menggunakan sistem seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan membuka seleksi jalur-jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur perpindahan orang tua murid. Kemudian apakah yang menjadi rujukan dari proses PPDB ini? Yang menjadi rujukan menurut kami adalah Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan nomor 47 tahun 2023. Karena kemungkinan Kementerian Pendidikan tidak akan mengeluarkan atau menerbitkan Permendikbud yang mengatur tentang PPDB, tapi cukup dengan menerbitkan yang sudah diterbitkan memang, yaitu Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan nomor 47 tahun 2023. Secara umum, Surat Keputusan Sesjen Kemendikbud ini cukup baik jika pelaksanaannya nanti memang mengikuti sesuai yang termuat di dalam Sesjen tersebut. Tapi faktanya nanti bisa lain, karena salah satu contoh misalnya soal jalur prestasi. Jadi secara prinsip sebetulnya jalur prestasi itu dibuka jika ada sisa dari proses jalur-jalur yang sudah dimulai, yang sudah dibuka, misalnya dari jalur afirmasi, jalur zonasi, dan dari jalur perpindahan orang tua. Jika ada sisa baru dibuatlah jalur prestasi. Itu salah satu hal yang biasanya dilakukan oleh Pemprov DKI atau Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam hal membuat sistem jalur penerimaan. Jika ini masih terjadi, maka sebetulnya dari sejak awal kami sudah berkesimpulan memutuskan bahwa Pemprov DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan itu berlaku jolim terhadap warga DKI Jakarta, khususnya calon orang tua murid ketika ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah jenjang berikutnya. Mengapa? Karena setidaknya ada 2 undang-undang, 3 undang-undang, 1 peraturan daerah yang mengatur tentang hak-hak pendidikan. Pertama, Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang ketiga Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang keempat adalah Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Pendidikan nomor 8 tahun 2006 yang sampai saat ini belum diganti. Apa yang menjadi fokus kenapa pemerintah daerah atau Pemprov DKI dan Dinas Pendidikan melanggar, kami katakan melakukan kejoliman, karena sudah melanggar dari ketiga undang-undang. Dan misalnya salah satunya soal hak, soal kewajiban pemerintah daerah atas pembiayaan pendidikan dan layanan pendidikan. Nah, ini yang kemudian tidak dipenuhi oleh Dinas Pendidikan maupun Pemprov DKI Jakarta. Misal soal pembiayaan wajib belajar 9 tahun. Sampai saat ini Pemprov DKI Jakarta belum menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Apa faktanya? Apa yang menjadi indikator bahwa Pemprov DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan belum menuntaskan wajib belajar 9 tahun? Fakta hari ini bahwa sekolah-sekolah swasta negeri pada jenjang sekolah-sekolah swasta pada jenjang sekolah menengah pertama itu masih banyak yang mengutip pembiayaan dari orang tua murid. Padahal berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang Sikdiknas maupun Perda nomor 8 tahun 2006 dan
Undang-Undang Perlindungan Anak itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jadi ini sebuah pelanggaran saya kira, dan ini sebuah kejoliman kami kira. Itulah yang kemudian kami berkesimpulan bahwa Pemprov DKI dan Dinas Pendidikan Jakarta telah melakukan kejoliman terhadap warganya sendiri dengan tidak melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Diknas dan Perda nomor 8 tahun 2006 tersebut. Nah, kemungkinan yang akan terjadi pada proses PPD tahun 2024-2005 adalah hal itu. Selain soal adanya pelanggaran undang-undang, juga nampaknya ditengarai bahwa Pemprov dan Dinas Pendidikan akan menggunakan surat keputusan Sekjen nomor 47 tahun 2023 ini tidak secara murni. Artinya bahwa Dinas Pendidikan masih akan membuka jalur-jalur seleksi zonasi, seleksi prestasi, seleksi jalur afirmasi, dan seleksi jalur perpindahan orang tua yang mereka dengan kewenangannya mengubah. Misalnya secara prinsip dalam Sekjen nomor 47 mengatakan di jalur zonasi bahwa secara prinsip yang berhak mendapatkan sekolah adalah anak yang terdekat domisilinya dari sekolah. Nah, sementara nanti Dinas Pendidikan akan menggunakan sistem zonasi dengan tidak menggunakan sistem yang terdekat, tapi menggunakan skala-skala prioritas, yang artinya bahwa kemudian jika kuotanya tidak mencukupi, maka yang menjadi penentu adalah umur siswa. Ini yang menjadi persoalan. Yang kedua, di jalur prestasi, secara prinsip di Sekjen nomor 47 mengatakan bahwa jalur prestasi itu dibuka jika ada sisa kuota dari jalur-jalur yang ada. Misalnya jalur prestasi diadakan setelah jalur zonasi ada sisa, jalur afirmasi ada sisa, jalur perpindahan orang ada sisa, baru dibukalah jalur prestasi. Tapi seperti tahun-tahun lalu justru di Pemprov DKI, Dinas Pendidikan di Jakarta sudah membuka jalur prestasi dan sudah menentukan kuotanya, bahkan dibuka lebih awal dalam proses PPDB. Nah, inilah yang kami pikir bagian dari pelanggaran terhadap, selain undang-undang yang kami sebutkan tadi, juga pelanggaran terhadap surat keputusan Sekjen. Nah, di jalur zonasi pun selain tadi soal tidak menggunakan prinsip kedekatan domisili ke sekolah, ya, karena memang selama ini Dinas Pendidikan tidak menggunakan alat ukur untuk memastikan berapa jarak domisili siswa dengan sekolah. Inilah yang kemudian menjadi problem sebetulnya ketika jumlah siswa di zonasi tersebut jumlahnya melebihi kuota yang tersedia, akhirnya menggunakan umur. Tetapi kalau Dinas Pendidikan menggunakan alat ukur, itu dapat dipastikan bisa ditentukan siapa saja yang berhak, karena dengan cara mengukur dengan alat ukur bisa dipastikan jarak terdekat antara domisili siswa dengan sekolah. Yang lain yang tidak kalah penting adalah soal jalur perpindahan orang tua siswa. Menurut pengertian kami adalah sebetulnya jalur perpindahan orang tua ini adalah dari kisah yang lama adalah sebenarnya jatah luar kota, tetapi kemudian diubah menjadi jalur perpindahan orang tua. Nah, dalam hal mendasar jalur jatah luar kota adalah bahwa orang-orang yang dari luar kota kemudian bertugas di Jakarta kemudian mendapat hak untuk bisa bersekolah di DKI Jakarta. Artinya bahwa yang berhak untuk bersekolah di Jakarta anak-anak yang memang orang tuanya berasal dari kabupaten lain di luar DKI Jakarta kemudian dipindah tugaskan bekerja di Jakarta. Nah, tahun ini
dalam hal perpindahan orang tua nampaknya bukan dari kabupaten per kabupaten, tapi dari kota madya di Jakarta yang ada di Jakarta. Misalkan saya tinggal di Jakarta Timur, kemudian anak saya ingin bersekolah di Jakarta Selatan, saya bisa minta surat tugas pindah tugas dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan. Ini saya kira kan artinya bahwa yang terjadi adalah anak-anak DKI Jakarta bersekolah di Jakarta tapi beda kota madya. Yang ini sebetulnya saya kira pengertian ini yang salah. Mestinya jatah ini adalah diberikan kepada orang-orang yang memang dari luar Kabupaten Jakarta kemudian bertugas di Jakarta kemudian mendapatkan haknya sekolah di Jakarta. Sebab di Jakarta sendiri adalah kebutuhan untuk sekolah negeri itu belum tertampung sepenuhnya. Jadi untuk apa sebetulnya membuka perpindahan orang tua murid jika yang terjadi antar kota madya bukan antar kabupaten. Makanya saya pikir bahwa jalur perpindahan orang tua sebetulnya masih banyak sisa sebetulnya yang bisa dialihkan untuk jalur zonasi ataupun jalur afirmasi atau prestasi nanti kalau ada sisanya. Nah, persoalan-persoalan ini sebetulnya tidak perlu terjadi kalau Dinas Pendidikan DKI Jakarta mau lebih teliti, mau punya niat yang cukup baik untuk mengakomodir seluruh warga DKI, anak seluruh warga DKI untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik. Selain misalnya yang paling penting adalah menambah alokasi anggaran pembiayaan pendidikan DKI Jakarta. Bukan hanya kepada sekolah negeri saja, tetapi juga kepada sekolah-sekolah swasta. Inilah yang selama ini dari tahun ke tahun tidak diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta maupun Dinas Pendidikan DKI, yaitu menambah anggaran untuk pembebasan pembiayaan, terutama di wajib belajar 9 tahun yang sampai saat ini belum tuntas. Sekali lagi, jika hak dasar ini tidak dipenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta maupun Dinas Pendidikan DKI Jakarta, maka kami berkesimpulan bahwa Pemprov DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan melakukan kejoliman terhadap warganya sendiri atas hak pendidikan yang sudah dijamin baik oleh Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Sikdiknas, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Perda nomor 8 tahun 2026. Jadi kami berharap bahwa warga memahami hak-hak dasar untuk melakukan penuntutan terhadap pemerintah daerah, Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan bahwa hak mereka harus dipenuhi sesuai aturan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Sikdiknas dan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Perda. Jika tidak dipenuhi, maka kami pikir bahwa warga dapat melakukan tuntutan atau dalam bahasa lain class action bahwa pemerintah DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta dan tidak memenuhi hak-hak warga yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Saya kira itu, bahwa sekali lagi kami himbau bahwa warga DKI Jakarta mestinya menuntut hak agar Pemprov DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 45 terhadap hak dasar pendidikan, yaitu pembiayaan dan layanan yang berkeadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.